Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Syahara Madani Munawar, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional serta refleksi diri saya setelah mempelajari topik ini. Perjalanan pendidikan di Indonesia berlangsung sudah sangat lama, yaitu dimulai dari permulaan abad ke-16 sampai era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Sampai saat ini, perbaikan pengembangan pendidikan masih terus dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Pada masa sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Pendidikan masa kolonial cenderung hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Seperti halnya yang terjadi pada permulaan abad ke-16, pendidikan pada masa itu banyak dikaitkan dengan ajaran agama Kristen dan hanya diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu. Sistem pendidikan tersebut masih berlanjut sampai abad ke-18. Sekolah-sekolah pada masa itu dibangun dengan tujuan menghasilkan pegawai yang cakap untuk bekerja di pemerintahan Belanda dan hanya diperuntukkan bagi kaum elit pribumi dan bangsa Eropa saja. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia mengalami perluasan. Sekolah-sekolah ditujukan bukan hanya untuk berorientasi pada perekrutan karyawan saja, melainkan ada tujuan untuk memajukan masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1854 telah didirikan sekolah pribumi meskipun masih belum terlepas dari tujuan Belanda untuk mendapatkan karyawan yang terampil namun bisa dibayar murah. Setelah kemunculan tokoh pendidikan seperti Kartini dengan sekolah wanitanya, sekolah untuk wanita-wanita Jawa yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada mereka, serta Ki Hajar Dewantara dengan gagasan taman siswanya sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia, menjadikan pendidikan berangsur membaik sehingga masyarakat kalangan bawah dapat merasakan bangku sekolah. Sampai pada akhirnya berdirilah lembaga pendidikan setara sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi. Setelah mencapai kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih berfokus pada komponen pendidikan yang salah satunya dengan terus mengembangkan kurikulum. Meskipun upaya pengembangan kurikulum terus dilakukan, tetapi pada praktiknya masih saja terdapat hal-hal yang membelenggu peserta didik. Dalam artian, mereka tidak diberikan kemerdekaan dalam belajar, juga tidak dapat berkreasi dengan baik sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara dalam gagasan pendidikannya selalu menekankan pada menuntun kodrat peserta didik sehingga mereka dapat berkembang sesuai potensi masing-masing. Gagasan ini menjadi acuan dalam kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Setelah mempelajari topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional, saya banyak mendapatkan pengetahuan tentang sejarah pendidikan. Selain itu, melalui materi ini dapat mengawali perjalanan saya dalam memaknai dan menghayati proses mengenal diri untuk berperan sebagai seorang pendidik. Hal ini merupakan salah satu upaya saya dalam menghargai perjuangan para tokoh untuk mencapai kemerdekaan pendidikan dengan menjadi pendidik yang profesional. Perubahan diri yang saya alami dengan adanya refleksi diri mendorong saya agar nanti ketika menjadi tenaga pendidik saya akan menuntun kodrat peserta didik sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.